بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين وأصحابه المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء، صاحب العصر والزمان. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، سادتي وأساتذتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. Sebelum kita masuk dalam kajian, seperti biasa kita akan bacakan beberapa abiyat syairiyah yang sudah beberapa dibacakan maulidnya oleh beliau Al-Habib. Akan tetapi kita akan mulai dengan ayat Al-Quran. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رسول الله حبكم. Ada yang mengatakan adalah seorang imam madhab daripada madhahibil muslimin, yaitu al-Imam Syafi'i. Ya ahla bait Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'an anzalahu. Wahai keluarga Rasulullah, cinta kepada kalian, mawaddah kepada kalian adalah fardun yang diturunkan langsung nassil Quran. Ya ahla bait Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Quran anzalahu kafakum يكفيكم من عظيم الشأن أنكم. Cukuplah tingginya sya'an, tingginya kedudukan keluhuran kalian. Kafakum min azim الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له صلوات. Yang artinya cukuplah kebanggaan bagi kalian barang siapa yang tidak bersolawat kepada kalian ahlul bait, selayaknya dia tidak melakukan salat. Karena dalam salat kita, tasyahud kita, di situ kita menghaturkan salawat Ibrahimiyah ketika kita setelah bertasyahud. Bait syair terakhir, lalu kita masuk ke pembahasan wilada Amirul Mukminin salawatullahi wassalamu alaihi. Humun nur Allah jalla jalaluhu. Mereka itu adalah nur, cahaya-cahaya Allah, manifestasi cahaya Tuhan di alam semesta. Humun nur Allah jalla jalaluhu humuddin waz-zaitun wasyaf'u wal witru. Mereka itu adalah humuddin waz-zaitun wasyafa' wal witr, semuanya mereka.
yaitu yang diibaratkan qasam Allah wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, yaitu mengatasnamakan keluarga suci Al-Mustafa At-Tuhuri salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kemudian siapa mereka? Humuddin waz-zaitun wasyaf'u wal witru mahabit wahyillah khuzan ilmihi mayaminu fi abyatihim نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه مكنونة من قبل أن يخلق الذر فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا زيد في الوجود ولا عمرو ولا سطحت أرض ولا رفع السماء ولا طلع الشمس ولا أشرق البدر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الحمد لله رب العالمين. Malam hari ini kita duduk bersama untuk mengingatkan kembali zikra atau dekatnya mengenang kelahiran waliyullahil a'zam alimil alamin asadullahil ghalib imamil masyariq wal magharib Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alaih. Selamat berbahagia dan kita ucapkan ahna ayat at-tabrikat, ucapan kesenangan bahagia atas wilayahnya sosok nomor 2 dalam Islam, yaitu murid terbaik, sekolah lulusan terbaik dari madrasahnya Sayyidul Wujud Muhammad, yaitu sepupuh beliau, yaitu putra dari paman beliau Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alaih. Kita kalau membicarakan tentang Ali bin Abi Talib, seluruhnya indah. Akan tetapi keindahan itu mereka berupaya mencemooh, mereka berupaya mencemari, mereka berupaya melemparkan, mengotori kemuliaan-kemuliaan itu. Dan subhanallah, wa yabqa Ali, dan tetaplah Ali adalah yang paling luhur, Ali yang paling mulia. Bisa dibayangkan bagi orang yang membaca riwayat tentang Ali bin Abi Talib, fa wallah yaum wiladatihi nabki alaih. Di hari yang paling kita berbahagia, kita akan mencurahkan air mata akan keagungan. I'lamu qadra imamikum hada. Kenalilah bagaimana besarnya keagungan imam kalian yang kalian semuanya berwilayah atasnya. Akan tetapi umat berupaya terus melempari kotoran, menutupinya, mencemari nama baiknya, dan tetap nama Ali bin Abi Talib selalu wangi dalam seluruh kutubil muslimin, yaitu siapa beliau yang namanya tersusun dari 3 huruf A, Lam, Ya, atau huruf bahasa Indonesianya A, L, I, yaitu yang namanya selalu hidup dan bergetar di setiap jiwa dan dada kita. Setiap daripada ketukan jantung kita mengatakan Ali bin Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ayat yang kita bacakan dari surat An-Najm tadi sebagai salah satu bukti kebenaran absahiyah apa yang ada daripada Ali bin Abi Talib. Pernah kita sampaikan mungkin di hari Yaumul Ghadir, hari isbatul wilayah, hari menentukan wilayah wal wisayah, yaitu sosok yang paling afdal, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ana afdalun nabiyyin wa anta sayyidul wasiyyin. Kalau aku ini adalah afdalnya para nabiyyin yang pernah diutus, maka engkau adalah afdalul wasiyyin, yang paling afdal dari para wasinya, para anbiya. Maka aku adalah khairul anbiya wa anta khairul awsiya, yaitu Ali bin Abi Talib. Kita membaca dalam riwayat indana fi amalis saduq yang diriwayatkan dari kitab beliau itu, yaitu Syekhuna Saduq menafsirkan ayat tadi ketika turunnya An-Najmi idha hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikatakan ada beberapa konteks
cerita atau redaksi yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ini ayatnya Makkiyah, maka turunnya di Makkah, atau ayatnya ini Madaniyah, atau di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Al-muhim mereka bertanya kepada Rasulullah, kalau memang terjadi hadasun, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, semoga Allah memanjangkan dirimu dan kehidupanmu ya Rasulullah. Akan tetapi siapa gerangan sepeninggalmu ya Rasulullah? Beliau tidak menjawabnya. Ditanya lagi yang kedua, beliau tidak menjawabnya. Ditanya lagi hari ketiga, beliau mengatakan besok akan jatuh, akan turun bintang dari langit ke salah satu rumah sahabatku, maka sahabat yang keturunan, yang kejatuhan bintang tersebut, maka dia adalah sebagai ayah, sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai wali wa khalifati wa imami min ba'di. Dikatakan para sahabat menanti-nanti. Keesokan harinya, benar, makin dekat, makin dekat, makin dekat, sampailah turun tersebut. Najm idha hawa, bintang ketika turunnya di mana? Fi hujrati Ali alaihi salam, turunnya fi hujuratin Nabi, turunnya di samping rumahnya Nabi, yaitu sahabatnya Nabi, yaitu akhun Nabi, yaitu nafsun Nabi, yaitu ba'lal batul, nafsir Rasul Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alaih. Turun kepada Ali bin Abi Talib bintang tersebut, tata surya yang kemudian menerangi Madinah. Apa yang dikatakan mereka? Rasulullah mengatakan ini adalah waliku. Mereka munafiqun yang ada atau kuffar di luar Islam yang ada mengatakan dhalla Muhammadun wa hawa wa yatakallamu an ibni ammihi an hawa. Ini Nabi Muhammad telah dhalal. Nabi Muhammad telah terjauhkan dari jalan yang benar, tersesat, wal'iyadzubillah. Kata mereka, dhalla Muhammadun wa ghawa, dan mengucapkan sesuatu yang tidak selayaknya, kemudian mengatakan hanya karena hawa nafsunya. Wa yatakallamu an hubbi ibni ammihi illa bil hawa. Maka turunlah ayat itu mengatakan, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Membenarkan kebenaran asdaqiyah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak dhalal teman kalian, nabi kalian yang ada di tengah-tengah kalian, yaitu Sayyidul Awwalin wal Akhirin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketika mengatakan, kalau ditanya kemudian dijawab dengan biasa tanpa ada ayat, mereka mungkin akan menolaknya. Kalau ini turunnya dengan ayat, dengan ilahiyah, dengan i'jaz, dengan karamatil ilahiyah, mereka pun mengatakan dhalla Muhammad wa ghawa. Allah mengatakan ma dhalla, tidak sesat nabi kalian, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak berbicara dengan hawa nafsunya karena keinginannya untuk memberikan tansib kepada Ali bin Abi Talib, kecuali beliau berbicara melainkan wahyu yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ali bin Abi Talib, sosok yang demikian, matahari yang bersinar, berupaya terus. Kajian kita di malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh kutubul muslimin, bahkan sampai pada batas tawatur, yang dikenal dengan hadisut tayr. Pernahkah kita mendengar tentang hadisut tayr yang menjelaskan keagungan, keistimewaan bahwa beliau mendapatkan predikat yang agung yang melalui lisan Rasulullah dan membuktikan kecintaan Allah padanya? Apakah hadisut tayr itu? Hadis yang ada di kitab-kitab muslimin, akan tetapi tidak disebutkan dalam kitab paling mu'tabarnya menurut muslimin as-sunnah, yaitu as-sahih al-Bukhari dan sahih al-Muslim. Mereka dengan sengaja, seperti yang dikatakan oleh para ahli hadis, mereka muslimin sendiri mengatakan hada hadisun sahihun walam yukharrijah wa rijaluhu rijalus sahih.
rijalnya, orang-orangnya yang meriwayatkan itu harusnya disampaikan, akan tetapi mereka menyortir hadis ini karena keistimewaan hadis ini, karena bahayanya makna yang terkandung dalam hadis at-thair yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hadis tersebut, kita akan bacakan redaksinya menurut riwayat al-Muslimin terlebih dahulu, kemudian riwayat Indana sebagai penjelas riwayatnya Ikhwanuna Sunnah. Diriwayatkan daripada Rawal Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Memang kitabnya dibuat untuk memasukkan beberapa ahadis yang sahih yang kemudian tidak dimasukkan dalam dua kitab sahih mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, biisnadihi yang mu'tabar sampai kepada Anas ibn Malik. Dan Anas ibn Malik adalah sosok yang langsung eksekutor pertama yang menyaksikan kemuliaan hadis at-thair. Apa yang dilakukan? Kuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku berkhidmat menjadi khadim, asisten rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Faqudima li Rasulillah farakhun mashwi. Kemudian dihadiahkan, diberikan kepada Rasulullah seekor burung atau unggas, yaitu ayam bakar atau ayam panggang. Faqal, kemudian Nabi Muhammad tidak langsung memakannya, melainkan beliau menengadahkan tangannya memohon kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'tini bi ahabbi khalqika ilaika ya'kul ma'i min hadha at-thair. Ya Allah, datangkanlah kepadaku sosok yang paling engkau cintai dari makhlukmu yang engkau ciptakan untuk makan thair ini, untuk memakan makanan yang ada di hadapanku ini. Kirimkan kepadaku apapun makanannya. Bukan esensinya itu. Esensi hadisnya adalah ahabbul khalqi ilaika ya'kul ma'i min hadha at-thair. Untuk makan bersamaku, memakan apa? Makan unggas atau burung atau ayam ini. Faqult, maka Anas berkata, Allahumma ij'alhu rajulan minal ansar. Jadikanlah yang masuk ini kemudian orang daripada golongan Ansar. Faja'a Aliyun radhiyallahu anhu. Datang ketika Rasulullah menengadahkan tangannya, datang yang pertama masuk adalah Ali bin Abi Thalib. Lihat dengan lancangnya Anas mengatakan Rasulullah fi hajah. Rasulullah masih punya hajat. Rasulullah masih masyghul. Rasulullah masih sibuk atas dirimu ya Ali. Beliau meninggalkan rumah itu. Tidak lama setelah itu Rasulullah membacakan dua kali lagi, Allahumma atini bi ahabbi khalqika ilaik ya'kul ma'i hadha at-thair. Datang lagi yang kedua kali. Wahakadha mengatakan Rasulullah anka masyghul, atau riwayat yang di dalam kitab ini Rasulullah fi hajatin. Rasulullah dalam hajat, dalam kerepotannya, jangan masuk dulu wahai Ali. Karena mendengarkan agungnya doa menyandang predikat ahabbul khalqi ilaik, sosok paling engkau cintai dari makhlukmu. Sampai yang ketiga kali dijawab jawaban yang sama, Imam Ali mengeraskan suaranya dan mengatakan, kesibukan apa yang menghalangi Rasulullah untuk aku masuk ke hadirannya? Ditanya, ya Anas, man fil bab, man hada, siapa? Innahu Ali bin Abi Thalib. Idzan lahu bidukhul. Masukkan, izinkan dia untuk masuk. Masuklah. Kemudian ditanya, apa ya Ali, kenapa? Aku telah 3 kali ya Rasulullah. Anas yaz'am annaka ala hajah. Anas mengatakan bahwa engkau dalam kesibukanmu. Faqal, Rasulullah berkata kepada Anas, wahai Anas, ma hamalaka ala ma sana't. Apa yang kau lakukan ini? Kenapa engkau kok melarang Ali untuk masuk? Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasul, sami'tu du'aaka. Aku mendengarkan indahnya doamu, predikat yang agung, status yang luhur, makam yang tinggi, jabatan yang luar biasa. Maka aku mengharapkan rajulan min qaumi, mungkin kaumku fulan alan yang masuk, bukan Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salatu wassalam. Faqala Rasulullah, an yakuna rajulan min qaumi. Aku berharap salah satu dari kaumku, dari Ansar atau yang lainnya. Faqala Rasulullah dalam hadis yang kutubil muslimin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, innar rajula qad yuhibba qaumah.
Dan mau bisa jadi manusia cinta kepada kaumnya, tidak mencerca kepada Anas. Kemudian dikatakan oleh Hakim Naisaburi mengatakan hada hadisun sahihun ala syartis syaikhain. Ini hadis yang sahih dengan syarat dua syaikhain, yaitu Bukhari wa Muslim, walam yukharrijahu, dan dengan sengaja tidak memasukkan dalam dua kitab mereka. Kenapa? Mereka sudah mulai khawatir. Mulai kitalah buka dari riwayat Indana menjelaskan hal tersebut juga demikian, hadis yang sama, redaksi yang mirip-mirip, menjelaskan lebih awdah, tanpa ada yang perlu disunat, tanpa ada yang perlu dipotong atau kemudian harus memberikan eliminasi ini yang cocok dimasukkan atau enggak dan lain sebagainya. Karena apa? Ada kaitannya untuk al-imamah, menunjukkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kemudian hadisnya mengatakan, dan ini hadisnya begitu banyak fi kutubil muslimin, 90 rawi meriwayatkan hadis at-tayr, yakni yablugh mablagh at-tawatur, sampai pada batas ketawaturan, akan tetapi dengan sengaja tidak dimasukkan dalam dua kitab ini. Tapi kitab yang lainnya, Masya Allah, bahkan dalam kitabnya Abu Ya'la Al-Musili, dalam musnadnya Abi Ya'la, kemudian kitabnya An-Nasa'i, kemudian kitabnya Al-Kanji Syafi'i dan lainnya, kutubil muslimin meriwayatkan tentang hadis at-tayr. Maka yang indana melalui dari Ali ibn Ibrahim Al-Qummi ibn Hashim sampailah kepada Syekh As-Saduq dan kemudian sampailah kepada Anas. Sama juga demikian. Ketika ditanya, ya Allah, ada hadiah. Hadiahnya diberikan kepada Rasulullah. Firwayah hadiah itu adalah dari manusia. Ada yang mengatakan hadiah ini adalah makanan ta'amun minal jannah, makanan dari surga, makanan surgawi yang diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta, Allahumma atini bi ahabbi khalqika ilaika wa ilayya, sosok yang paling engkau cintai dari makhlukmu dan yang paling aku cintai. Sampai 3 kali dilarang. Sama juga Rasulullah masyghul, teksnya lebih jelas bahwa Rasulullah lagi sibuk. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeraskan suaranya, kesibukan apa yang menghalangi diriku untuk masuk kepada Rasulullah. Kemudian diizinkan masuk. Apa yang dikatakan? Ya Ali. Doanya Rasulullah sudah 3 kali. Yang endana, wahai Ali, aku telah berdoa 3 kali untuk Allah mendatangkan ahabul khalqika ilaika, kepadaku untuk makan makanan ini dan engkau tidak kunjung datang. Apa yang membuat engkau terlambat? Fa wallahi ya Ali, demi Allah, kalau engkau juga sampai 3 kali enggak datang, aku akan sebutkan dengan sorry, Allahumma atini aliyan ya'kulu hadha at-tayr. Ya Allah, kalau sampai 3 kali dan engkau belum datang, aku akan memanjatkan doa kepada Allah, datangkan aliku ya Allah untuk makan makanan surgawi ini. Datangkan untuk mencicipi makanan yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas. Kemudian apa ditanya oleh Rasulullah? Ya Anas, kenapa? Sama jawabannya, aku mengharapkan kaumku yang masuk, bukan Ali. Ali ini sudah sahibul manaqib wal fadail wal lain sebagainya. Yang lainnya ini tidak kebagian. Kalau semuanya dikit-dikit Ali, lalu bagaimana kaum-kaumku ini yang orang-orang biasa ini? Kan semuanya sudah, semua hazal manaqib Ali ibn Abi Thalib ini semuanya sudah memiliki kemuliaan. Kemudian apa yang dikatakan? Wahai Anas, setelah sepeninggal itu, ketika Yaumuddar, yaitu ketika rumah itu kosong dari Rasulullah, yaitu Yaumuddar adalah hari di mana awal masuknya Rasulullah fil Madinah dan hari wafatnya Rasulullah, yakni ba'da sepeninggal Rasulullah. Biasanya Anas menyebutkan Yaumuddar karena beliau selalu di rumahnya Rasulullah sebagai apa? Sebagai khadimnya. Ketika Amirul Mukminin istashhadahu, Amirul Mukminin meminta istishhadnya, kesaksiannya, wahai Anas, ingat kamu hadis Rasulullah menyebutkan bahwa aku adalah ahabul khalqika ilaika ya'kul ma'i? Dijawab oleh Anas, katamtuhu, aku berupaya menutupinya, aku tidak mau menyampaikan ini, karena yang saksinya adalah Anas langsung. Beliau mengatakan, nasaitu ya Ali, aku lupa wahai Ali. Allahu Akbar. Berupaya terus keindahan ini, cahaya ini untuk jangan berbinar, tidak menyinari semua kita. Nasaitu ya Abul Hasan, aku lupa wahai Abul Hasan. Demi Allah engkau lupa. Kalau memang engkau lupa,
Ali bin Abi Thalib menengadahkan tangan yang sama seperti penengadah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau mengangkat tangannya, Allahumma rmi Anasan bi fadhin la yasturuhu minan nas. Ya Allah, lemparkan di wajahnya Anas fadah, yaitu kebelangan, yakni abbaros, warna belang di wajahnya yang tidak bisa ditutupi oleh mata manusia. Dikatakan belangnya ada di bagian wajahnya. Kalau mau ditutup dengan imamahnya, turun belangnya. Dan begitu seterusnya, sehingga beliau kemudian ditanya, apa ini yang ada belang di wajahmu wahai Anas? Dulu tidak ada. Beliau menangis mengatakan, hadihi da'watu Ali bin Abi Thalib. Ini doanya Ali bin Abi Thalib. Ini doanya Ali bin Abi Thalib, diulang 3 kali. Karena apa? Karena aku berupaya menutupi kemuliaan cahaya Amirul Mukminin, Imam al-Masyariq wal Magharib, Ali bin Abi Thalib. Salawat. Salli ala Muhammad wa ashfil farajah. Ali bin Abi Thalib. Zayyinu majalisakum bidzikri Ali. Hiasi majalis kalian dengan menyebutkan Ali bin Abi Thalib. Kalau ini mungkin kemudian tidak diriwayatkan, adakah bentuk lainnya? Ini bisa kita jadikan bahwa kalau Ali menyandang predikat ahabbul khalq, yakni makhluk yang paling dicintai oleh Allah, maka yang paling dicintai yaitu yang paling a'zamuhum ibadatan, aksaruhum a'malan, ibadah yang paling top, amalan yang paling besar, semuanya. Maka kalau itu tidak sampai kepada kita, atau mereka berupaya menghilangkan, memutuskan, harus diisolir, harus dibuangkan dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Adakah hadis yang lainnya? Masya Allah, indahnya mungkin di sini riwayat yang kedua yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai ahabbul khalqi ilaik, yaitu sebagai muhib, sosok yang paling pecinta. Tidakkah ada dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih as-Sittah, atau bahkan Sahih at-Tis'ah wa kutubus sunan yang ada fi kutubil muslimin, semuanya itu hari Yaum Khaybar. Silahkan dibuka Yaum Khaybar, buka, di semuanya itu akan sampai beliau ketika mengirim sirayah gagal, ngirim pertama gagal, ngirim kedua orang gagal, kemudian beliau setelah kegagalan demi kegagalan, di senja hari itu beliau menyampaikan hadis yang begitu populer, aku akan berikan panji ini kepada seseorang pemuda. La u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu karrar ghair farrar yaftahullahu ala yadih. Aku akan berikan panji ini untuk menjadi pemimpin sirayah, untuk membuka Khaybar, seorang pemuda, predikatnya sama ahabbul khalqi ilaih, yaitu apa? Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pemuda yang selalu maju terdepan, karrar ghair farrar, tidak pernah gentar, tidak pernah mundur dari peperangan. Yaftahullahu ala yadih. Mawjud riwayat. Kalau itu mereka berupaya kemudian menghilangkan tajahulan, berupaya menutup mata dan telinga, tidak ada. Ali bukan yang paling mulia. Yang paling mulia ya top'an orang-orang yang lainnya selain Ali. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, yang diriwayatkan langsung oleh Khalifah kedua Umar bin Al-Khattab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan, bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik, manusia siapa yang paling kau cintai? Ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, manusia yang paling engkau cintai. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, ahabun nasi ilayya ibnati Fatimah. Yang paling aku cintai dari manusia, dari makhluk Allah ini adalah putriku, belahan jiwaku, putriku sendiri, yaitu Fatimah. Wa minar rijal, dari laki-lakinya siapa? Ba'luha atau zaujuha, suaminya. Mereka kemudian berupaya hadis ini dibuatkan hadis tandingan, pernah kita sampaikan di hari wiladah Fatimah Az-Zahra alaihassalam.
Bagaimana kemudian riwayat yang langsung yang ada dalam kutub mereka dibuat riwayat tandingannya. Yang ini karena ada kaitannya sama Fatimah wa Ali, seperti yang dikatakan dalam qasidahnya Al-Habib Al-Khirid itu, Habib Abdul Qadir bin Salim Al-Khirid atau namanya siapapun itu, ketika beliau mengatakan la yatibul madihu illa fiki, la wa rabbi wa haqqi taha abiki, la yatibul madihu illa fiki, bahwa tidak ada semua kenikmatan, la yatib, tidak ada yang tayyib untuk memuja-muji seorang manusia kecuali kepadamu wahai Fatimah. Kalau kita puji orang ternyata kelihatan, oh orang ini ternyata buruk, ternyata ini dalamnya terasi, cuma ditutup casingnya bludru, tetap basi. Wa Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait berlian walaupun ditutupi dengan kotoran apapun tetap indah. Wa hakadha Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh syair itu? Wal ahadisu ankaruha wa ukhra dha'afuha limada li'annaha ta'niki. Kalau ada riwayat menunjukkan kemuliaan daripada hadal bait, kemuliaan ahlul bait yang disucikan oleh Allah, yakni ahlul bait safinatun najah, ahlul bait nujumus sama, yang dikatakan ke ahlul baitku ini seperti gemintang yang ada di langit, siapapun kalian pegang selamat, ahlu baiti kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum, diganti redaksinya dengan yang lainnya, demikian pula ahabun nasi ilaik, yang sudah jelas riwayat didhaifkan, yang lain dimunkarkan, yang lain ada hadis ketika mengomentari tentang hadis ahabun nasi ilaik, Sunan Abi Dawud, salah satu kitab sahih yang 6, yakni Sahih Abu Dawud. Apa yang dikatakan? Hada hasanun gharib. Ini hadis hasan tapi gharib. Yang aqwa, yang diriwayatkan langsung kepada siapa? Amr bin As. Amr bin As sejak kapan ketemu Rasulullah meriwayatkan, dan dia tanya kepada Rasulullah, apa? Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaih. Hadis tandingannya, siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Aisyah, istriku Aisyah. Wa minar rijal, dari laki-lakinya siapa? Abuha, ayahnya. Maka jelas tinggal pilih. Al-muhim, kalau sudah ada menceritakan kemuliaan ahlul bait, peganglah tadi itu yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Khirid. Kalau ada hadis hada dha'afuha wa ukhra ankaruha li'annaha ta'niki Fatimah Az-Zahra wa Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah kawakib yang kita sebutkan di awal tadi. Mereka itu adalah anwar ilahiyah, cahaya-cahaya Allah di muka bumi ini. Maka kami di hari wiladahnya, wiladah Amirul Mukminin, kita memperingati hari kelahiran beliau 13 Rajab, 30 tahun pasca kelahiran Nabi, 30 tahun pasca Amul Fil, setelah kejadian tahun Fil, artinya Nabi Muhammad 30 umurnya. Kemudian 10 tahun berikutnya diutus menjadi Nabi dan Rasul di bulan yang sama, di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, Bi'satun Nabi. Maka beliau, bisa dibayangkan Ali bin Abi Thalib sebelum kelahirannya tadi yang kita bacakan dalam maulidnya, mungkin dalam bahasa Arabnya apa yang dikatakan oleh wanita yang mulia ini, yang dikatakan ummi ba'da ummi ini, ibuku setelah ibuku, yang Rasulullah sendiri turun di Baqi, kuburannya ada di paling pojok bagian Baqi al-A'immah, yang mereka menyangka itu adalah kuburannya Fatimah binti Rasulullah. Itu adalah kuburannya Fatimah bintu Asad, ibunya Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri yang turun, beliau yang membawakan, sampai beliau berbaring di bagian pusara wanita mulia ini yang dikatakan ummi ba'da ummi, karena beliau mengatakan wa khaufa wa sawata. Beliau memberikan keamanan sampai ditalkinkan. Kita memiliki hadis, kalau nanti ditanya yang menalkini Rasulullah, man rabbuki wa man nabiyyuki wa man hujjatuki wa man imamuki, beliau mengatakan ibnaki putrahmu wahai Fatimah adalah hujjah dan imam ba'da khatamul anbiya war rusuli Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatimah bintu Asad. Apa yang dikatakan wanita mulia ini? Tiba-tiba seolah-olah dia diilhamkan untuk melakukan tawaf. Berangkatlah keluar dari rumahnya yang ada di Syekh Abi Thalib.
keluar untuk melakukan tawaf. Ketika tawaf ja'ahul makhad, tadi dikatakan merasakan seperti wanita yang hendak melahirkan. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Untuk kita makin cinta walaupun diulang-ulang, memang kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu. Ketika bertawaf merasakan ja'ahul talq, ja'ahul makhad, seperti wanita, kemudian hendak melahirkan, beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma ya Allah, jangan permalukan aku dengan apa? Melahirkan di hadapan kesucian Ka'bah ini. Maka beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni mu'minatun bik, aku ini orang yang beriman padamu ya Allah. Wa bi rusulin arsalta wa bi kutubin wa bi rusulin arsalta wa bi kitabin anzalta, kitab-kitab yang kau turunkan, rasul yang kau utus semuanya, illa ma yasarta wiladati, berikan kemudahan aku. I'jaz. Apa yang terjadi? Bukan pintu Ka'bah, melainkan dinding itu terbelah untuk mempersilakan ini wanita termulia melahirkan sosok termulia dari putranya, yaitu siapakah beliau? Ali bin Abi Thalib. Masuk, dilihat oleh siapa? Saudaranya Abu Thalib, yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib. Melihat Fatimah masuk kemudian menghilang, yaitu masuk fi jawfil Ka'bah, masuk di tengah Ka'bah. Mereka membawa, mereka adalah sadanatul Ka'bah yang memegang kuncinya. Masuklah, mereka berupaya untuk membukanya, tidak bisa terbuka. Dikatakan hada amrun ilahi, kalau begitu ini adalah perkara Tuhan, biarkan. 3 hari 3 malam tidak bisa dibuka. Mau dikirim wanita untuk melakukan prosesi kelahiran, tidak bisa dibuka. Sampai setelah 3 hari berikutnya, di tempat yang sama ketika beliau masuk, terbelah kembali. Keluarlah wanita mulia ini membawa wa wajhuhu kafalqatin nur, wajhuhu yang begitu berbias cahayanya, Ali bin Abi Thalib, yang pernah dikatakan ketika beliau menyaksikan sosok kelahiran Rasulullah, Aminah bintu Wahab, yakni Aminah Az-Zuhriyah, ketika melahirkan Rasulullah, kemudian yang membantu salah satu prosesi kelahirannya adalah ibunya Ali bin Abi Thalib, Fatimah bintu Asad, pulang menyampaikan kepada siapa? Kepada suami tercintanya Abu Thalib, mukminu Quraisy, Sayyidul Badha Abi Thalib, mengatakan, aduh Abu Thalib, aku telah menyaksikan sosok kelahiran yang penuh cahaya, yang dikatakan oleh Syafa'. Siapa yang disebutkan dalam kitab Maulid? Qalat Syafa', ibunya Abdurrahman ibn Auf. Ada yang juga katakan hadir apa? Bahwa menyaksikan nazartu ila ba'di qusurir Rum, cahaya yang berbinar sampai aku melihat istana-istana Romawi, yaitu bagian Eropa dilihat. Karena kapan? Ketika melihat cahayanya kelahiran Sayyidul Wujud wa afdali kulli mawjudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu pula cahaya yang dilihat oleh Fatimah bintu Asad, kemudian berkata kepada Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh Abi Thalib? Beliau tersenyum dan mengatakan, duhai istriku tercinta, intadhiri sabtan, tunggu 3 dekade, yakni 30 tahun berikutnya. Satalidina mislah, kamu juga akan melahirkan yang mirip-mirip, yang penuh cahaya seperti Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjudi Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan benarlah beliau keluar kembali membawa putranya, kemudian beliau menamainya Haidar, dan kemudian namanya adalah Ali bin Abi Thalib salawatullahi wassalamu alaihi. Semoga kita jadikan seperti yang kita yakini, yang sebagai bahwa kami adalah ideologi kami pecinta Ali bin Abi Thalib. Sungguh tidak ada yang layak kita puji, tidak ada yang layak kita perjuangkan cinta kecuali yang ini. Yang lainnya kalau kita perjuangkan cintanya mungkin akan mengkhianati ini, cinta ini. Kematian kita butuhkan mereka. Di hari ketika arwah ini akan keluar dari jasadnya, seperti yang dikatakan oleh Haru Hamdan, bahwa semua pecinta atau bahkan selain pecinta pun Allah akan izinkan untuk fi halatil ihtidar hadir mereka. Kullu mu'minin aw munafiqin qubula, ya Har Hamdan, man yamut yarani min mu'minin aw munafiqin qubula. Wahai Haris Al-Hamdani, bahwa setiap orang mukmin atau munafik sebelum kematiannya akan melihat diriku. Kalau mukmin, aku akan datang yang membuat dia tenang, membuat dia senang. Kalau munafik, aku akan datang yang membuat dia gelisah, ketakutan. Semoga kita ketika hari itu datang kepada kita, hari akhir,
Amirul Mukminin alaihi salam mendapati sebagai tempat ma'wa untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah dan mendapatkan syafaat beliau, digabungkan bersama beliau dan anak-anak beliau, dan kita mengatakan adlin mayyitin yammak ya Ali. Ya Allah, kehidupan kami, kematian kami bersamamu ya Abul Hasan. Hada minni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abul Hasan wa anfasakum hayyakumullah.